Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada saat ini kita sedang berada di bulan suci Ramadan. Salah satu pelajaran penting yang bisa kita petik dari ibadah puasa di bulan Ramadan itu adalah bahwa puasa merupakan ibadah latihan yang mengajarkan kita untuk bersabar. Puasa melatih kita untuk bersabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, bersabar dalam menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bersabar dalam menerima pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, telah hadir di tengah-tengah kita semua salah satu tokoh ulama Aswaja Madiun, yaitu Ustadz Fathur Rahman. Beliau nanti yang akan memaparkan makna sabar dalam bulan suci Ramadan ini. Langsung saja waktu dan tempat kita persilahkan kepada Ustadz Fathur Rahman. Terima kasih Mas Handoko. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya. Jadi pada malam hari ini kita mengadakan satu kajian yang insyaallah membahas tentang makna sabar. Jadi di awal Mas Handoko sudah menjelaskan sabar ya. Jadi sabar. Yang perlu kita sering kita dengarkan bahwasanya sabar ini adalah sebuah apa namanya? Istilahnya ngaten sebuah kata kerja, sebuah af'al tapi tidak berbentuk. Artinya ini adalah af'alnya hati. Jadi bukan sebuah amal fisik yang bisa kita lihat, karena itu adalah af'alnya hati. Jadi orang itu sabar atau tidak itu tidak bisa kita lihat dari sisi fisiknya lagi ngapain gitu. Tetapi bagaimana sikap tersebut di dalam menghadapi suatu masalah. Jadi makna sabar ini adalah sebuah af'al yang menuntut kepada kita untuk bertahan dalam. Jadi ada ulama yang menjelaskan bahasanya sabar itu dalam ada 3. Yang pertama adalah sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk menjalankan satu aktivitas ketaatan, misalnya puasa, maka kita harus bertahan untuk menjalankan perbuatan tersebut dengan penuh keikhlasan. Artinya apa? Ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk misalnya berpuasa, ya kita harus bersabar, menahan lapar, menahan haus, menahan hawa nafsu dan lain sebagainya sampai selesainya sebuah ketaatan tersebut, sampai puasa kita tertunaikan dengan sempurna. Kalau kita nggak sabar dengan sebuah ketaatan, ya bisa batal itu ibadah kita. Atau misalnya lain, misalnya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bersabar untuk senantiasa menetapi perintah tersebut sampai benar-benar tertunaikan, sehingga kita bersabar dalam ketaatan tersebut. Jadi kalau dari pengertian seperti ini kita bisa menjadi paham ternyata makna sabar bisa juga dimaknai dengan kegigihan ya, ketika dikaitkan dengan sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gigih, kemudian tekun ya. Artinya menetapi apa yang
diperintahkan sesuai apa yang seharusnya. Itu yang pertama. Jadi sabar dalam ketaatan pengertiannya bisa seperti itu. Taat, menahan untuk tetap menunaikan perintah itu meskipun sangat berat. Jadi kayak kita sekarang puasa ya insya Allah kita sedang berlatih bersabar untuk bisa menjalankan ketaatan tersebut. Yang kedua adalah sabar dalam menjauhi larangan-larangan dari Allah SWT. Artinya apa? Ketika kita di hadapan suatu godaan ya di tengah-tengah kehidupan kita saat ini, bagaimanapun juga kita mendapati banyak sekali godaan-godaan, baik godaan mata, godaan mulut dan lain sebagainya. Yang mana ketika kita nggak bersabar, kita akan terjerumus dengan menjalankan atau melakukan larangan yang dilarang oleh Allah SWT. Sehingga kita dituntut untuk bersabar, artinya kita menahan diri dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Terus yang kemudian yang ketiga, bahwasanya kita itu dituntut untuk bersabar dalam kondisi ketika kita mendapatkan satu musibah. Artinya apa? Artinya ketika misalnya kita mendapati kondisi yang tidak kita sukai, misalnya dalam keadaan fakir, kemudian mendapat musibah sakit dan lain sebagainya, maka dituntut kita untuk bersikap sabar. Artinya sabar bagaimana? Sabar untuk ikhlas menerima ketentuan dari Allah SWT yang itu sebenarnya mungkin kita rasakan sangat berat. Karena misalnya kita sakit itu, kita dituntut sabar. Artinya tetap ridho dan ikhlas menerima ketentuan dari Allah SWT. Jadi pengertian sabar itu bisa dimensinya luas. Yang selama ini kita pahami sabar itu kalau kita menderita gitu aja kemudian kita pasrah. Ya enggak seperti itu. Nah, tetapi ya seperti 3 hal tadi. Sabar dalam ketaatan, sabar menjauhi yang dilarang, kemudian sabar dalam musibah. Jadi sabar di sini adalah sebuah aktivitas hati yang sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Banyak sekali ya di dalam Al-Qur'an itu yang menjelaskan bagaimana kalimat-kalimat sabar itu bertebaran di banyak-banyak ayat. Jadi di antara ayat itu misalnya innama yuwaffa di dalam surat Az-Zumar itu sesungguhnya bagi orang-orang yang sabar itu dicukupkan pahalanya tanpa batas. Jadi ini aktivitas yang nggak kelihatan, tetapi Allah menjanjikan pahala bagi orang yang melakukan aktivitas sabar, melakukan kesabaran itu dengan balasan pahala yang tiada batasnya. Artinya apa? Luar biasa ini amalan. Ini bisa dicek ya di dalam surat Az-Zumar ayat 9 kalau enggak 10 ya. 9. Jadi di situ dijelaskan bahwasanya orang yang bersabar itu pahalanya tanpa batas. Kalau mungkin aktivitas sholat, zakat itu ya jelas ya. Itu melakukan aktivitas apa, pahalanya apa. Tapi kalau sabar ini subhanallah, Allah menjanjikan pahala yang tiada batasannya. Ya tentu saja ukuran pahala dan balasan itu Allah sendiri yang memperhitungkan sesuai dengan kadar berat dan ringannya ikhtiar kita, upaya kita untuk menahan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya kita godaannya misalnya ditimpa kemiskinan kemudian sampai penderitaan yang berat, ya tentu saja Allah akan meluaskan pahalanya kepada kita karena kesabaran kita.
Jadi eh, di dalam apa namanya ayat lain itu juga Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan eh, Bismillahirrahmanirrahim wasta'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Dan apa namanya? Mintalah, jadikanlah ya, wasta'inu bis sabri, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong. Mintalah pertolongan kepada sabar dan salat. Gimana sih pengertiannya kok sabar kok dimintai tolong? Mungkin kita jadi bingung. Ya inilah uniknya bahasa Al-Qur'an ya, di dalam menjelaskan pengertian-pengertian yang butuh ya orang mencermati maksudnya seperti apa. Sabar itu kan bukan makhluk. Tapi kenapa kok dimintai tolong? Jadi mungkin bisa dijelaskan seperti ini, bahwasanya bagaimanapun ya manusia itu di muka bumi ini pasti punya masalah. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri itu di dalam Al-Qur'an juga sudah menjelaskan antara ayatnya itu wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wa anfusi was samarati wa basyirus sabirin. Dan sungguh ya wala nabluwannakum, dan sungguh kami timpakan kepada makhluk hamba-hambaku ya dengan rasa takut. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i, dan rasa lapar, wasamarat, dan wa naqsin minal amwali, dan kurangnya harta, wasamarat, dan buah-buahan. Kalau di dalam pengertian terjemahan itu kan buah-buahan, tapi sebenarnya ya buah dari aktivitas kita, misalnya hasil kerja kita nggak sesuai dengan nggak keinginan misalnya, maka gembirakanlah mereka dengan sabar, wabasyiri sabirin, dan gembirakanlah orang-orang yang sabar. Jadi artinya di situ ketika kita mendapati masalah, maka kita jadikan sabar itu sebagai penolong. Penolong dalam hal apa? Dalam hal ketika kita melakukan aktivitas atau kan kita mendapati kondisi yang tidak kita inginkan, kita menjadikan rasa sabar atau perasaan hati yang sabar itu sebagai penolong. Agar apa? Agar kita tetap bisa dalam koridor ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bisa dibayangkan kayak gini misalnya. Ketika kita dapati kita merasakan sakit, menderita sakit, kemudian kita nggak sabar, kemudian melakukan protes dengan mengeluh dan lain sebagainya, maka apakah kemudian dengan mengeluh dan protes kepada Allah Subhanahu wa taala itu kemudian kita menjadikan sembuh? Tidak bisa. Kita mengeluh ataupun tidak, ketika Allah sudah tetapkan kondisinya, maka ya kita tetap sakit. Tapi ketika kita menjadikan sabar sebagai penolong kita, ketika kita menderita sakit, maka kita berharap dengan sabar itu Allah ridho, kemudian juga kita ridho terhadap ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, maka justru dengan kesabaran itulah menjadikan kita itu mendapatkan pahala. Pahala dari apa? Pahala sabar, yaitu dengan menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu dengan perasaan ridho dan ikhlas. Dan itu menjadikan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi dengan perasaan lega, kemudian menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala itu, hati kita menjadi tetap lapang, kemudian rasa optimis, percaya atas pertolongan Allah, maka bisa jadi kesembuhan kita lebih cepat dibandingkan ketika kita marah-marah, kemudian mengumpat-umpat gitu. Jadi disitulah
kemudian kita bisa pahami makna kita minta tolong kepada sabar. Kita diminta tolong untuk bersabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi apa namanya? Demikian ya. Luar biasanya sabar ya ditinjau dari apa namanya? Bagaimana Allah menjelaskan kepada kita untuk bersikap sabar dan menjadikan sabar sebagai penolong kita. Kira-kira demikian Mas yang bisa sementara saya sampaikan. Mungkin nanti bisa ditambah yang lain. Baik, terima kasih penjelasan dari Ustadz Fathur. Bisa kita tarik kesimpulan ya bahwa sabar ini ada 3 ya tadi dijelaskan oleh beliau, yaitu sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhi segala hal yang dilarang oleh Allah, juga sabar dalam menerima ujian atau musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Ustaz, ini ada pertanyaan, Ustaz. Bagaimana cara kita melatih kesabaran di tengah ujian yang sangat berat seperti ini ya? Di awal bulan Ramadan seperti ini ya, kita melihat ibu-ibu sekarang itu kesulitan mendapatkan minyak goreng, bapak-bapak kesulitan mendapatkan solar, belum lagi naiknya harga BBM, disusul nanti kemudian pasti harga-harga kebutuhan pokok juga akan naik. Nah, ini rasa-rasanya kok sangat sulit sekali Ustaz untuk bersabar ini. Gimana Ustaz, seperti apa ini? Ya, alhamdulillah. Jadi menarik ya. Jadi kondisi kita saat ini memang kondisinya yang bisa katakan memang kita lagi dapat musibah ya. Musibahnya cuma bersifat nasional, jadi bukan sekedar musibah secara personal. Terus gimana ini umat ya, karena yang menderita ini bukan hanya apa 1-2 orang, artinya satu negara. Ya sebenarnya hampir sama bagaimana kita mensikapi kondisi ketika mendapat musibah. Yang pertama yang harus kita pahami bahwasanya setiap kali seseorang ataupun umat itu mendapatkan satu masalah, sebenarnya pada hakikatnya Allah sedang menguji kita, yang kalau kita bisa lolos dalam ujian tersebut, maka insya Allah Allah akan meninggikan derajat kita, akan menempatkan kita kepada derajat orang atau bangsa yang lebih baik dari kondisi sebelumnya ketika kita mampu melewati masalah tersebut dengan baik. Artinya dengan kesabaran, artinya dengan ketaatan kita untuk senantiasa menjalani nopo yang diperintahkan oleh Allah ketika menghadapi masalah yang kita hadapi. Artinya sesuai dengan SOP-nya Allah ya, sesuai dengan perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala ketika mendapati satu musibah tersebut. Tidak kemudian mencari jalan-jalan lain gitu. Jadi itu yang pertama, bahwasanya setiap kita dapati masalah kita harus pahami bahwasanya pasti Allah akan meninggikan derajat kita ketika kita bisa melewati itu satu masalah tersebut. Kemudian yang kedua yang harus juga kita pahami, Allah itu senantiasa memberikan jalan keluar ketika kita suatu ketika mendapatkan suatu kesempitan, maka Allah gabungkan antara kesulitan itu dengan kesenangan atau kelapangan. Jadi kalau kita merujuk dalam surat Al-Nasr, jadi inna ma'al usri yusra ya, sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan itu ada kemudahan, dan itu diulang 2 kali, inna ma'al usri yusra ya. Jadi
harus kita pahami, dalam kita resapi bahwasanya nanti ya ketika kita me- mendapati kondisi yang seperti ini, insya Allah ya pasti ke depan itu ada kemudahan. Kalau kondisi sekarang ada kesulitan, eh, nanti insya Allah Allah akan berikan kemudahan. Ya, itu harus kita tanamkan. Itu konsepnya sudah baku seperti itu. Jadi tidak ada orang itu menderita terus. Tidak ada juga orang itu bahagia terus. Jadi jangan sampai kemudian kita itu menjadi putus asa karena ditimpa musibah, kemudian kita frustasi, putus harapan. Nah, itu ya tidak lagi mengangkat derajat kita. Yang terjadi malah kita jadi orang yang gagal gitu. Karena apa? Karena tidak bisa bersabar. Jadi sabarnya itu karena kita paham rumusnya Allah itu dalam apa menguji seseorang hamba. Jadi ujian itu jadi cara Allah untuk mengangkat derajat kita. Kemudian yang kedua, bahwasanya setiap ujian kesulitan itu pasti dibarengi dengan kemudahan. Jadi itu sikap yang pertama, bahwasanya kita harus bersabar. Artinya kita tetap bertahan untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kemudian tidak berarti sabar itu bersifat pasif. Pasif artinya trimo trimo ing pandem ya bahasa Jawanya itu. Trimo gitu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga memberikan panduan ya ketika kita mendapat satu musibah, ketika itu musibah itu karena akibat dari kedoliman, maka Allah juga perintahkan kepada kita untuk melakukan ikhtiar untuk merubah kedoliman itu. Kalau musibah itu karena memang karena qada Allah, ketentuan Allah ya kita memang harus ridho ya. Tapi kalau itu karena kedoliman, misalnya salah urusnya penguasa, salah urusnya para pejabat dalam mengelola ekonomi, maka kita diperintahkan juga untuk mengoreksi atau muhasabah lil hukam, mengoreksi penguasa untuk mereka jangan melakukan hal-hal yang menyusahkan rakyatnya, menyusahkan umatnya. Jadi artinya kita dituntut untuk mengoreksi muhasabah, amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ndak kita biarkan gitu saja, kita pasrah. Wis ana sing ngurus gitu. Nah, itu ya sikap yang salah. Jadi kita barengi ya sikap sabar dalam menerima ketentuan itu juga dengan ikhtiar menjalankan perintah yang lain, yaitu mengoreksi atas kejadian yang menimpa kita, karena itu bagaimanapun juga bukan serta-merta karena Allah, tapi juga adanya campur tangan manusia yang menjadikan minyak goreng mahal, kemudian solar juga mahal, langka. Nah itu. Jadi itulah. Jadi konsepnya sederhana sebenarnya. Jadi kita tetap sabar, tidak tidak melanggar larangan-larangan Allah, tidak kemudian tidak ridho atas kondisi yang kita dapati, yang kita menimpa, tapi juga di lain sisi secara ikhtiari kita juga menjalankan aktivitas yang lain, yaitu mengoreksi. Jadi semakin kita jelas menunjukkan letak kesalahan kepada mekanisme yang terjadi saat ini, ya semakin mudah ya untuk memberikan jalan keluar bagi umat agar segera bisa terlepas dari kondisi yang menghimpit. Jadi kayak pakar ekonomi, kemudian pakar yang lain yang memahami bagaimana
mekanisme pasar, mekanisme ekonomi itu diatur, kalau kemudian terjadi distorsi atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh penguasa, ya merekalah ujung tombak umat yang bisa melakukan tanggung jawab muhasabah. Nah, bagaimana dengan ibu-ibu yang nggak bisa sampai situ ya? Sekarang itu kan mudah ya, sekarang ada medsos, ya, kita menyuarakan saja bagaimana kondisi umat itu menderita gara-gara sikap yang tidak benar, kemudian orang-orang yang zalim yang mengambil untung di tengah kesulitan rakyat. Itu harus disuarakan. Ketika tidak disuarakan ya mereka merasa sah-sah saja. Kayak gimana? Kayak misalnya sekarang itu ya, ketika rakyat ditimpa kemiskinan, kemudian kesusahan, ya justru banyak ya orang-orang yang diamanai untuk mengurus rakyat, justru meningkat kekayaan hartanya. Ini kan naudzubillah. Jadi ya ini ya harus diingatkan pada mereka. Itu Mas, insya Allah yang bisa saya jawab. Alhamdulillah, baik, terima kasih jawaban dari Ustadz Fathur Rahman. Ya, jazakallah khair. Jadi di tengah ujian yang menimpa dari umat muslim pada saat ini adalah yang perlu kita ketahui bahwa ujian itu memang adalah cara Allah untuk meninggikan derajat kita. Dan bagaimana Allah itu menguji kesabaran kita dengan ujian itu. Nah, kemudian yang kedua adalah kita juga tidak boleh serta-merta berpangku tangan dengan ujian itu. Kita tetap harus proaktif ya. Sabar bukan berarti sabar yang pasif, akan tetapi sabar yang aktif, yaitu sabar yang juga tidak hanya diam, tapi juga melakukan muhasabah ya. Karena ujian ini juga tidak datang dengan sendirinya, tapi juga akibat daripada pemimpin yang tidak bisa meriayah rakyatnya dengan baik. Nah, itu perlu dilakukan amar ma'ruf nahi mungkar atau muhasabah kepada penguasa. Nah, itu sabar yang sesungguhnya adalah sabar yang tidak pasif, yaitu sabar yang aktif, yaitu tidak berpangku tangan, tapi juga melakukan muhasabah atau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi selain kita bersabar dengan ujian, kita juga bersabar dalam melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, jazakallahu khair Ustaz Fathur Rahman atas penjelasannya.